Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wassalatu wassalamu ala rasulil ladzi istafahu rabbuna rahmatan lil alamin wa ja'alahu uswatan lin nasi ajma'in kama qala Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di tengah cuaca yang nggak cerah juga, mendung, mungkin cenderung mendung. Tadi pagi sempat hujan, enaknya tidur biasanya kalau begini. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama terus menggali ilmu ya, menggali ilmu, belajar terus menerus. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita niatkan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman futuh insyaallah. Baik teman-teman asatidz yang kami muliakan, hari ini kajian kita adalah tentang akhlak ya, akhlak secara umum. Kalau hari Senin kemarin itu bicara akhlak lebih kepada bagaimana interaksi kita terhadap kalamullah, kitab Allah. Nah sekarang lebih umum, bagaimana kita sebagai pelajar, sebagai seorang anak gitu ya, berakhlak sehari-hari, beradab sehari-hari. Nah, kitab yang akan kita pakai, sekilas bahwa kitab ini insya Allah mungkin kita akan baca agak cepat karena setelah kitab ini nanti akan ganti ke sirah begitu ya. Jadi ini pengantar ke sirah lah, katakan begitu. Jadi kitab ini sudah selesai, kita ke sirah nantinya. Sementara pakai kitab ini dulu, ini bukan sirah ya, ini akhlak. Setelah akhlak ini selesai kita ke sirah. Adapun kitab yang mau kita baca atau yang kita gunakan pagi ini hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, yaitu kitab Al-Akhlaq lil Banin. Ya, insya Allah lil banat juga ya, sama. Jadi akhlak untuk anak-anak begitu dah, atau untuk pelajar sama deh. Insya Allah nggak dikhususkan untuk anak-anak saja. Kemudian sekilas pengarang dari kitab ini adalah namanya Syekh atau Ustadz Umar Muhammad bin Ahmad Baroja atau Barja ya, Baroja. Beliau itu adalah dari sekian kitab yang kemarin kita sudah sempat bahas, 4 kitab sebelumnya itu rata-rata karangan ulama ya, orang luar ya, dalam arti ulama memang Arabi, orang Arab. Tapi ini kitab ini adalah karangan dari ulama Indonesia. Meskipun darah keturunannya tetap ada keturunan Yaman juga. Kayak Barja itu kan nisbat ke satu daerah di daerah Yaman, Hadramawt. Begitu. Jadi Umar bin Ahmad ini lahir di Ampel, Surabaya sekitar itu. Beliau alim, beliau membuat kitab akhlak ini. Latar belakangnya diantaranya adalah karena beliau, kita ke hidupnya dulu, beliau hidup sekitar atau lahir sekitar tahun 1331 Hijriah ya. Kemudian wafat di 1411 Hijriah. Kira-kira usianya 77 tahun. Nah, beliau wafat itu kalau tahun Masehinya sekitar tahun 90-an, berarti belum lama. Tapi cukup lama sih ya. 90 itu saya belum lahir, atau udah lahir belum? Ya mungkin sekitar itu ya, 90, tahun 90. Nah, kenapa? Hal yang melatar belakangi beliau mengarang kitab ini adalah bahwa beliau khawatir dengan kondisi pergaulan anak-anak pada masa itu. Padahal itu di Ampel. Ini kan asalnya kita seolah-olah dikhususkan untuk lingkungan sekitar ya. Tahun 90 ke bawah beliau sudah khawatir dengan pergaulan anak-anak yang waktu itu mungkin internet aja belum ada ya. Ya, pergaulan yang mohon maaf sosmed, online segala macam, warnet gitu misalkan. Itu belum ada, pasti belum ada. Karena saya zaman SMP aja itu masih susah. Ya, masih susah. Aliyah itu baru lumayan ada HP gitu.
Tapi beliau ini melatar belakangi penulisan kitab ini adalah karena beliau khawatir dengan kondisi apa namanya akhlak, kondisi pergaulan pada masa itu. Berarti sudah luar biasa. Pergaulannya tuh udah, ya kalau dikatakan bebas bukan enggak ya, cuman dikhawatirkan lah takut terjadi sesuatu yang memang kurang baik untuk perkembangan anak-anak gitu, para belajar, para apa namanya, para ilmu di sekolah-sekolah. Akhirnya beliau mengarang kitab ini. Nah pertanyaannya, saya tahun 2015-16 itu ngaji sama kiai, kata kiai, ente mau didik anak ente nanti ketika nikah, usia itu mungkin saya masih di 21-22 ya usianya. Kata beliau, ketika ngaji dulu, ente mau didik anak ente dengan cara apa? Beliau yang anaknya luar biasa, alim-alim dan taat patuh itu sama orang tuanya, sama agama. Itu mengatakan bahwa kata beliau mendidik anak itu susah. Sampai kata beliau dengan candaannya, kalau mendidik anak itu susah, mendingan gak usah nikah gitu. Ya saking sulitnya ya, tapi itu dengan candaan tentunya. Bukan berarti kita harus nggak boleh nikah. Dalam arti beliau yang anaknya luar biasa, gitu ya, hafal Quran banyak, kemudian alim-alim putra-putranya masih bilang susah didik anak gitu. Nah ente gimana ntar mau didik anak ente, istilahnya gitu. Berarti memang kondisi itu ya cukup gawat ya. Tahun-tahun sebelumnya apalagi sekarang. Nah, makanya bagaimana cara kita membentengi diri dari hal-hal yang mohon maaf sangat negatif, kurang baik. Ya caranya dengan belajar akhlak, belajar ilmu gitu, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu ya latar belakangnya kitab pengarangan kitab ini. Jadi sudah beliau lahir di Ampel pada tahun 1331 Hijriah lebih. Kemudian wafatnya tahun 90-an Masehinya, berarti belum lama. Ya, sekilas saja ya pengarangnya. Kita langsung ke mukadimahnya. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, belajar hukumnya ya, belajar akhlak ini adalah ya fardu ain tentunya. Kenapa fardu ain? Ya karena kalau kemarin disinggung beberapa kali, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu difardukan, diwajibkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Dijelaskan dalam kitab ta'lim itu. Ilmul hal, ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, gitulah sederhananya ya. Kita mau sholat nggak tahu wudhunya, berarti kita wajib belajar wudhu. Kita mau sholat nggak tahu tata cara sholat, kita wajib belajar tata cara sholat. Ini juga begitu, akhlak wajib sehari-hari kita praktekkan. Maka kita wajib bagaimana harusnya kita tahu cara berakhlak sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pribadi. Ya, di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji, ari sadaya puji, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Wassalatu wassalamu, dan adapun segala rahmat, adapun rahmat wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, atas Gusti, atas apa sih saya itu Gusti ya, biasanya diartikan tuh sayyidina, atas Gusti orang sadaya, atas Tuhan kita semua sekalian, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Wa ba'du ay wa ba'dul hamdalah wassalatu an nabi, yakni setelah hamdalah biasanya ada ada kalimat yang dibuang diganti jadi wa ba'du, maksudnya wa ba'dal hamdalah gitu, karena ba'da itu isim jamak. Wa ba'du, dan setelah hamdalah dan sholawat,
Fala yukhfa, maka tidak ragu, tidak tersembunyi, tidak samar lagi, artinya tidak ragu lah ya, tidak diragukan lagi. Annal inayata, bahwasanya sesungguhnya menjaga atau memelihara bi akhlaqil atfal, akhlak-akhlak anak-anak, min hini nas'atihim, dari ketika pertumbuhan mereka, amrun artinya ketika masa-masa berkembang mereka, amrun muhimun itu adalah perkara yang sangat penting. Jidan bukan gitu ya, bukan jidan pemain bola. Dan lianna ala dalika, karena sesungguhnya menjaga akhlak ini madarus sa'adatihim, yaitu pusat poros, apa poros itu? Sumber ya, sumber kebahagiaan bagi mereka fil mustaqbali, pada waktu yang akan datang. Jadi kalau ada mahfudot itu subhanul yaum rijalul ghad, anak-anak pada masa hari ini, pada hari ini adalah para pemimpin di masa mendatang gitu. Untuk mencetak para pemimpin tentunya tidak ujug-ujug jadi pemimpin, harus digembleng baik dari sisi akhlak, dari sisi knowledge, pengetahuan, pendidikannya gitu ya. Jadi enggak tok pendidikan, akhlaknya enggak, salah juga. Nanti pintar tapi keblinger, atau pintar yang pinterin ketika udah jadi sultan, ketika sudah jadi pemimpin gitu ya. Makanya harus didasari juga dengan akhlak, agar supaya ketika nanti sudah pintar jadi pemimpin, punya posisi yang strategis, jadi punya jabatan, barangkali dari BSG nanti ada presiden BSG jadi presiden Indonesia kan, siapa tahu. Tapi anti korupsi, pokoknya anti hal-hal yang buruk, tetap adil kepada rakyatnya, karena di BSG-nya belajar akhlak dilbani. Iya kan? Siapa tahu kan, siapa tahu ini omongan kita barangkali jadi doa kan, Allah ijabah, ada malaikat di sini, malaikat kami ini jadi presiden, jadi menteri agama, jadi ya kan gitu kan, hafal Quran presidennya, atau paling nggak jadi bupati, atau paling nggak jadi RT, paling nggak jadi RT gitu kan, di lingkungan ya keluarga yang masyarakat yang paling kecil di bawah. Wabil aksi, dan sebaliknya, uhmilu, ketika mereka dibiarkan begitu saja, di anak-anak ini, aduh kok hatta ta'awadu, sampai mereka terbiasa al-akhlaq, berakhlak dengan akhlak al-fasidah yang rusak. Famustaqbiluhum wahimun lil ghayah, maka masa depan mereka wahimun tuh rusak, sakit, ilgoyah, benar-benar rusak nantinya kalau akhlaknya buruk. Wa yas'ubu ba'da dzalika tahdibuhum, dan sukar ba'da dzalika, setelah rusak akhlaknya, tahdibuhum, membenarkan akhlaknya itu, menyucikan kembali gitu, maksudnya merapikan si akhlaknya. Aula yata'ata abadan, atau enggak mungkin sama sekali. Walidzalika, dan karena hal ini, alasan ini, yajibu 'alal asatidzah fil madaris, wajib kepada para ustadz di sekolah, di pesantren gitu ya. Wa 'ala auliya'il atfal, dan kepada wali-wali murid, maksudnya orang tua gitu. Fil buyut, di rumah, wajib ayuqaddiru hadhil muhimmata haqqa qadriha, bahwasanya menerapkan gitu ya, kepentingan ini, maksudnya hal-hal yang penting ini, haqqaqadiyah, sesuai dengan kemampuannya. Fayulahidu haula'u al-ahdath, maka mereka mengawasi ya, para asatid, para wali itu, bukan wali dalam arti itu ya, ala inna auliya Allah, bukan yang itu, tapi wali murid, maksudnya orang tua. Para wali dan asatid akan ke perkembangan mereka gitu, kejadian mereka. Alladzina hum amanatun fi aidihim, yang adalah mereka itu anak-anak amanah, adalah amanah titipan dari Allah. Fi aidihim, ya di tangan mereka, di hadapan mereka. Jadi yang mereka miliki, anak-anak itu tidak sembarangan ya, dikasih sama Allah. Itu buat dididik. Bisa saja nanti orang tua, dalam satu riwayat nggak ada ya, orang tua yang mau masuk surga tapi anaknya nggak masuk surga, ketika nggak dididik nanti nuntut juga. Orang tua masuk surga, udah lewat siratal mustaqim, udah mau masuk surga misalkan,
Tiba-tiba anaknya dihisab, malaikat manggil lagi, Pak, tak dulu Pak, ini anaknya nih belum beres. Anaknya ternyata nuntut. Kenapa? Bapak saya nggak ngajarin saya waktu kecil. Harusnya 7 tahun saya diajarin sholat, 10 tahun saya dipukul ketika nggak mau sholat, kan gitu ya fikihnya. Ternyata nggak diajarin itu semua. Akhirnya saya mabok, saya didiemin. Saya teler, saya didiemin. Saya narkoba, saya didiemin. Malah difasilitasi. Nah, nanti dituntut karena ini amanah. Berarti kalau orang yang menunaikan amanah namanya apa? Khianat. Wa yafrisu fi qulubihim al akhlaqul karimah, dan menanamkan si wali si ini si apa asatir fi qulubihim dalam hati anak-anak al akhlaqul karimah akan akhlak yang mulia. Wa yajnibuhum al khila al khasala al khisal ya al khisala damimah, dan mereka menjauhkan anak-anak dari perkara-perkara yang tercela. Dia syukur rijalan muhdibin, agar supaya menjadi si anak-anak ini tumbuh rijalan sebagai seorang laki-laki, kalau perempuan di perempuan, muhdibina yang apa bersantun, sopan santun, yang berakhlak lah gitu. Nafi'ina yang memiliki manfaat, yang bermanfaat di anfusihim, baik bagi dirinya, wa li ummatihim, dan bagi umatnya. Walidzalika ra'aitul hajata da'iyatan, dan karenanya aku melihat ada kebutuhan da'iyatan yang mengundang, mengajak atau meminta ila wad'i kitabin, untuk mengarang satu kitab fi fanil akhlak, dalam masalah satu fan akhlak, cabang ilmu. Sahlil ibarati, yang mudah ibaratnya, qaribit tanawuli, mudah dihafal, gampang. Yakuna mu'inan ala dzarikal wajibil azim, agar supaya menjadi pembantu, artinya membantu atas kewajiban yang besar itu. Wajibi gharsil akhlaqi fi qulubis shighar an-nasyiina, ya apa namanya? Wajib menekankan atau menanamkan akhlak fi qulubis shighar an-nasyiina, pada hati anak-anak yang sedang tumbuh. Fasa yajida fihi zamla'il asatid, maka mudah-mudahan atau barangkali ayajida menemukan atau mendapati fihi pada apa namanya kitab ini zamla'il asatidah, kawan-kawan ustadz, dolatahum al-mansudah, akan apa namanya gol-gol, apa gol itu ya, gol itu tujuan yang di apa inginkan. Wa yasuddu walau ba'dun naqsi fil kutubil muallafati li hadzal gharad, maka menghilangkan kesulitan walau ba'dun naqsi, dan meskipun sebagian apa namanya kekurangan fil kutubil muallafah, dalam kitab-kitab yang dikarang di hadzal gharad, untuk tujuan ini akhlak. Fa inna ba'daha su'batul ibarah, maka sesungguhnya sebagian kutub su'batul ibarah itu memiliki ibarat yang sulit gitu ya. Jadi susah di itu. Mujarradatan anis sakal, halnya apa namanya kosong dari sakal, enggak ada sakalnya. Ini kan ada sakalnya nanti untuk memudahkan berarti. Ubaduha ma allaftu li abna'i hadhil balad, dan sebagiannya aku karang li abna'i hadhil balad, untuk apa anak-anak negeri ini. Fafiha asya'u tanbu'anna, ya. Dan padanya ada beberapa perkara yang apa namanya muncul gitu. Madarokuhum sebagai atau untuk oleh koreksi mereka. Walaysa fiha umurun, dan bukan padanya perkara-perkara nahnu bihajatin masatin ilaiha, yang kami perlu gitu ya, membutuhkan masatin apa namanya apa masatin itu kebutuhan yang indah ilaiha, kepadanya yang bagus. Wa ja'altuhu fi arba'ati ajza'in, dan aku menjadikan kitab ini, karangan ini, pada 4 juz. Apa ini? Muhallatan bisyaklil kamil, yang penuh dengan sakal yang sempurna. Wa mura'i fi ibaratihat tashilil kulli, dan menjaga daripada ibarah-ibarah yang mudah seluruhnya. Takriban li afhamin nasyiati, untuk
paling tidak untuk memahamkan para pemuda, memberikan pemahaman, wa targhiban, dan memberikan semangat gitu ya, lahum bagi mereka fi jina'i samrotiha al-marjuwati, pada menghasilkan buah-buahnya ilmu ini al-marjuwati yang diharapkan. Wallahu arju, dan adapun kepada Allah arju kami atau aku berharap ayyuhaqqiqal amala, akan bahwasanya membuat nyata akan harapan gitu ya. Jadi menyatakan harapan, wa yu'inana, dan membantu kami alal qiyami, atas atas mendidik gitu, bitahdibil atfali, dengan menjaga akhlak anak-anak. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wabil ijabati jadirun, dan dengan mengijabah doa jadirun, itu maha layak. Jadi Allah yang maha kuasa dan maha layak. Itu ya. Al-mu'allif Umar bin Ahmad Baroja. Baroja itu tadi nisbat ke satu daerah di Hadramaut, Yaman. Langsung ke pasal pertama. Yang pertama, bimada yatakhallaqul walad, dengan apa seorang anak atau seorang pelajar berakhlak. Jadi gimana sih seharusnya seorang pelajar itu berakhlak? Rasulullah SAW bersabda gimana? Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak, ayyatakhallaqo, oleh bahwasanya, kalau oleh berarti fa'il ya. Fa'il itu subjeknya. Ayyatakhallaqo bil akhlaqil hasanati, berakhlak dengan akhlak yang baik, min sigorihi, dari waktu anak-anak yang kecilnya. Lita'isha mahbuban fi kibarihi, agar supaya ia hidup mahbuban, dicintai, fi kibarihi, pada masa dewasanya, ketika udah dewasa. Ketiknya berakhlak yang baik, udah gedenya nanti disukai orang. Yardo anhu rabbuhu, tuh ridho atasnya darinya siapa Tuhannya. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan mencintai kepada dia ahluhu, siapa keluarganya. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia. Biasanya kalau orang kalau berakhlak baik, apalagi supel gitu, gampang bergaul, itu banyak yang suka. Gak Allah aja, kalau Allah itu urusan yang bersangkutan sama Tuhan, tapi temennya aja biasanya banyak yang suka. Gak pernah nyaci orang, gak pernah ngomong yang tidak baik. Asani wajibu alaihi aidon, dan wajib juga atas si anak ayyabta'ida, oleh bahwasanya menjauhkan diri, anil akhlaqil qabihah, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Jadi wajib berakhlak yang baik dari kecil sampai dewasa, sampai meninggal. Kemudian wajib juga menghindari akhlak yang tercela. Kaila yakuna makruhan, agar supaya tidak jadi si anak itu makruhan, dibenci. Jadi kalau berakhlak jelek ya dibenci sama orang. La yardo anhu rabbuhu, karena dibenci ya Tuhan juga nggak ridho dari si anak itu, dari si muta'alim. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidak suka juga keluarganya. Wala ahadun minan nas, bahkan tidak satu orang pun dari manusia yang suka. Orang pada benci. Jadi yang pertama ini adalah kita wajib berakhlak yang baik dari kecil sampai dewasa sampai wafat. Kemudian dilarang untuk berakhlak yang tidak baik. Asani al-waladul adib, anak yang beradab, berakhlak. Al-waladul adib al-awwal, al-waladul adib, adapun anak yang beradab, berakhlak. Yahtarimu, ia memuliakan, menghormati, walidayhi, akan kedua orang tuanya, wa muallimi, dan guru-gurunya. Memuliakan orang tua, ayat Al-Quran banyak. Wasainal insana biwalidayhi ihsana, gitu ya. Banyak, ada beberapa ayat yang menjelaskan waqfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah.
Ya. Bicara tentang memuliakan orang tua ini, biasanya kita ingat satu orang atau satu nama yang dapat dapat kemuliaan dari Allah, bahwa orang ini nggak dikenal di bumi tapi masyhur di langit. Siapa itu? Uwais Al-Qarni, yang luar biasa sama ibunya, menghormati ibunya. Apa saja yang ibunya minta selama tidak maksiat kepada Tuhan pasti dilaksanakan. Satu ketika ada permintaan ibunya yang memang agak sulit dilaksanakan. Kita tahu Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang miskin, ya, dikatakan begitu ya, yang tidak mampu, tidak punya harta banyak gitu. Kemudian beliau juga orangnya sakit, punya sakit belang, ya, baros ya, atau apa gitu, sakit belang. Ibunya juga begitu, sakit-sakitan, udah sepuh, kemudian buta juga kan, nggak bisa lihat. Suatu ketika ibunya punya permintaan bahwa ibunya ingin naik haji, berangkat ke Mekah. Ya namanya orang kita miskin kan, ya kan ya. Jadi miskin, nggak mampu. Uwais itu yang sulit dilakukan sama Uwais. Sedangkan pada masa itu Uwais kan di Yaman ya, tinggalnya. Yaman ke Mekah itu luar biasa, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan perjalanan. Orang yang berangkat ke Mekah ketika itu biasanya pakai kendaraan. Kendaraan tentu bukan kayak sekarang, bukan kayak pesawat. Kalau sekarang pesawat ya. Dulu pakainya unta, paling nggak kuda atau unta. Gitu. Pokoknya kendaraan yang memang bisa dibawa jalan jauh. Unta kan gitu ya, makannya itu banyak, tapi jadi persediaan gitu ya di badannya itu. Berhari-hari nggak makan kuat ya, karena ada persediaan. Antum kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu, makan 1 hari 2 hari nggak makan itu masih bisa. Jadi perjalanan 2 hari gitu. Nah, terus kemudian si Uwais Al-Qarni ini nggak punya biaya untuk ajak ibunya, sulit lah untuk ajak ibunya haji atau umroh. Gitu. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini karena punya punya kerjaan yang cukup sekedar untuk makan, biasanya sisanya kalau lagi ada sisa dibagi tetangga. Ada punya lebih sedikit, beliin lembu kecil, lembu itu apa ya? Kerbau ya, kerbau semacam kerbau ya. Lembu kecil, dari kecil dibeli. Cuma anehnya dari kecil itu si lembu ditaruhnya di atas bukit. Jadi dibikin kandang di atas bukit. Tiap pagi, tiap hari. Ini tolong suaranya ya, bisa Pak Ustaz Prabu. Jadi tiap pagi, tiap hari gitu, tiap hari Uwais Al-Qarni ini bawa lembu ke atas bukit. Dari kecil lembunya ya dibawa, dipanggul gitu, panggul apa ya? Jadi gendong gitu ya, digendong ke bukit sampai orang-orang bilang ini gila nih Uwais Al-Qarni, ngapain lembu digendong-gendong begitu kan? Bawa ke bukit, balik lagi, besoknya begitu lagi, terus sampai dari usia kecil sampai kira-kira 100 kilo lembunya itu. Beratnya 100 kilo. Uwais Al-Qarni makin berisi badannya, kan olahraga terus kan, olahraga bawa lembu bolak-balik bukit segala macam. Nah, ketika musim haji datang, akhirnya si lembu itu bukan ditaikin, tapi bawa ibunya dengan cara untuk melatih fisiknya, untuk bawa ibunya nanti gendong. Masya Allah kan. Ketika di Ka'bah, katanya sampailah di Ka'bah, ya, sampai di Ka'bah, tua, apa segala macam. Ini yang paling menyentuh ya dari kisah Uwais Al-Qarni. Di Ka'bah, ya talbiyah apa segala macam, Rabbana atina, muter-muter Ka'bah. Uwais Al-Qarni itu doanya satu. Ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Ibunya yang lagi digendong di atasnya. Kamu kok nak enggak doa untuk kamu kok doa untuk ibu. Ampuni dosa ibuku gitu, bukan ampuni dosa aku dan ibuku, bukan, tapi ampuni dosa ibuku. Kata ibunya, kenapa kamu kok mintanya buat ibu doang, kenapa kamu nggak minta juga? Kata Uwais Al-Qarni apa? Kalau ibu diampuni dosanya gitu kan ya, ya Allah masukkan ibu ke surga, maka cukup ridho ibu sebagai wasilah aku masuk surga. Insya Allah kan kalimat. Jadi bukan minta doa untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Kalau ibunya udah masuk surga, berarti ibunya insya Allah ridho dengan perlakuan anaknya itu, karena luar biasa. Sampai itu kerjanya nungguin ibunya sakit-sakitan segala macam.
Uwais Al-Qarni ini dikatakan bahwa beliau itu bukan sahabat ya, meskipun beliau hidup pada masa Rasulullah masih ada. Beliau itu tabi'in. Kenapa? Karena nggak sempat ketemu Rasul. Beriman tapi nggak ketemu Rasul. Kemarin kan ada disinggung sahabat itu malakian Nabi ma'al iman. Tapi beliau iman nggak sempat ketemu Nabi. Suatu ketika pernah minta izin ke ibunya, dengan ibunya kondisi yang begitu ya, sakit-sakitan. Saking rindunya sama Rasulullah, bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah dalam perang Uhud itu sampai patah giginya, ya kan ya, karena kalah itu kan di perang Uhud yang Hamzah meninggal apa. Jadi giginya patah itu sampai diriwayatkan itu Uwais Al-Qarni itu ambil batu matahin gigi juga. Saking sedihnya Rasulullah patah giginya dengar kabar Rasulullah patah giginya di medan perang itu. Rindu juga sama Rasulullah. Iya, akhirnya minta izin ke ibunya, kata ibunya, ya udah boleh. Itu alhamdulillah dikasih. Ya namanya juga zaman dulu berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu kan. Di perjalanan kata ibunya kalau sudah sampai ketemu Rasulullah langsung pulang nak gitu. Udah nyampe Madinah ketemu ke rumah Rasulullah, assalamualaikum, yang keluar Aisyah. Ada Nabi enggak ada, ternyata Nabi lagi perang, lagi keluar. Zaman dulu nggak ada HP kan. Kalau zaman sekarang mungkin kan asisten presiden, tolong Nabi kira-kira kapan pulang, saya tunggu kan gitu kan ya. Kalau zaman dulu nggak ada kan istilahnya begitu, nggak ada surat menyurat ya, lama gitu maksudnya. Jadi pulang lagi lah karena khawatir lama, ibunya karena khawatir ibunya kan, khawatir ibunya. Setelah Rasulullah SAW pulang dari medan peperangan itu bersama sahabat, Aisyah bilang tadi ada seorang yang datang ke sini nyari Rasulullah. Ternyata Nabi tahu itu Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni yang di tangannya itu setelah sembuh dari penyakit belangnya ada sisa di tangannya itu putih, bekas kayak sisa penyakitnya itu yang putih, penyakit belang itu yang putih-putih itu. Kata Nabi itu adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian dia punya tanda di sini. Nabi ngomong waktu itu ke Umar sama Ali, kata Nabi nanti suatu saat kalau ketemu sama Uwais orang ini minta doanya karena doanya makbul gitu. Doanya diijabah sama Allah. Akhirnya sekian lama Nabi udah wafat, Uwais Al-Qarni haji lagi. Di haji itulah punya Umar sama Ali itu nunggu-nunggu kabar kapan Uwais Al-Qarni itu datang. Pas waktu musim haji datang ke Mekah gitu kan. Di tempat istirahatnya itu Uwais Al-Qarni kemudian didatangi sama siapa? Sama Umar dan Ali. Salaman, assalamualaikum, salaman kan. Pas salaman itu langsung dibeginikan sama Umar. Dia tandanya maksudnya, dia tandanya di sini. Kata Umar, siapa nama ente? Kata si Uwaisnya ini Abdullah. Ketawa Umar sama Ali kan, ya sama kita juga Abdullah gitu. Cuman yang jelas namanya siapa? Baru bilang Uwais Al-Qarni. Nggak mau dikenal sama orang. Kata Uwais setelah ini minta doa, tolong minta doa. Nggak mau minta doa, akhirnya minta doa, didoakanlah Umar sama Ali. Kan sahabat kubar ya, kibar yang sahabat luar biasa minta doa sama Uwais karena perintah Nabi itu tadi. Kata Uwais setelah itu, tolong setelah ini jangan ada lagi orang yang kenal sama aku, yang tahu aku. Cukup aja antum berdua gitu. Saking nggak mau dikenalnya, makanya dapat gelar itu bahwa masyhurnya beliau itu Uwais dikenal, tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit. Bahkan riwayatnya ketika meninggal kan emang nggak dikenal, orang miskin siapa sih Uwais gitu. Ketika meninggal itu yang menyolatin banyak, yang ngurusin jenazahnya banyak. Nah, itu siapa? Mungkin bisa malaikat dan sebagainya. Bahkan yang mengubur itu udah ada orang yang nunggu-nunggu. Bahkan orang Yaman ketika itu ya bingung siapa ini orang-orang ini gitu, yang ngurusin. Ya itulah yang masyhur di langit. Gara-gara apa wasilahnya? Bakti hormat kepada gurunya yang kepada ibunya yang luar biasa. Ya. Rasulullah minta doanya nyuruh ke Umar dan Ali. Wa muallimihi, dan selanjutnya guru, menghormati guru. Guru apa aja dihormati. Guru agama, guru umum silahkan dihormati. Jangan karena guru umum misalkan agama doang maunya menghormatin guru umum, nggak usah. Enggak gitu. Guru umum pun silahkan. Kita punya guru matematik, ya ambil faedah kan, ilmunya banyak matematik, hormati beliau. Wa ikhwanahul kibar, dan saudaranya yang gede, yang besar, kakaknya maksudnya ya. Kemudian wa kullu man huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang lebih besar darinya.
Jadi hormat kepada yang kecil, kepada yang besar. Hormat pada yang besar itu ada cerita lagi. Siapa namanya? Ali radhiyallahu anhu. Rahimallahu wajah. Beliau suatu subuh jalan ya. Ini masyhur nih ceritanya, mungkin antum juga ada di Komik Tugian kitabnya. Jalan di belakang orang kakek-kakek. Ini masyhur nih kisahnya. Jadi beliau itu jalan di belakang kakek-kakek. Kakek-kakek namanya kakek-kakek kan, jalannya mungkin udah reot gitu kan. Ali segera mau buru-buru mau sholat subuh, sholat kesiangan kan. Lama namanya zaman dulu mungkin kan jalan kaki kan, nggak pakai motor, nggak pakai apa. Dan kaki udah buru-buru di depan ada kakek-kakek. Saking akhlak adabnya, nggak mau mendahului orang tua. Akhirnya nunggu kakek-kakek itu lama jalannya. Pas udah nyampe pintu masjid, ternyata si kakek itu nggak masuk masjid, malah ngelos aja gitu lewat. Ternyata orang itu Nasrani, bukan orang Islam, bukan yang mau sholat juga gitu. Tapi Ali luar biasa, nggak mau mendahului kakek itu, saking akhlak ya. Padahal kita kenal Ali itu orang yang gagal luar biasa di medan perang, tapi akhlaknya masya Allah, nggak mau ngelewatin kakek-kakek. Kalau kita permisi pak, ada pak, bentar pak, hati-hati gitu. Masih mending pakai punten. Ini lewat aja kan. Ganggu aja nih Pak. Oh kita mungkin kan begitu kan. Apalagi jalanan luas kan, ya udah kita salip aja gitu kan. Oh ini enggak. Masya Allah kan. Saking luar biasa. Hatinya lembut, adabnya luar biasa. Ternyata pas nyampe ke masjid, Nabi lagi ruku. Ya alhamdulillah kan kebagian ruku tempat pertama. Artinya kebagian jamaah lagi, kebagian jamaah. Selesai sholat, kata sahabat nanya ke Nabi, kenapa tadi rukunya lama gitu. Kata Nabi, nggak tahu saya juga. Tiba-tiba ada malaikat sayapnya naruh di punggung saya, berat jadinya gitu. Kata Nabi, berat jadinya. Ternyata nunggu Ali. Insya Allah kan, karena Ali yang menghormati orang itu, orang Nasrani padahal. Nunggu Ali biar nggak angkat dulu, biar Ali dapat 1 rakaat gitu. Kayak sunnah ketika ada orang yang memang telat gitu, tahu kita di masjid misalkan udah krek, udah buru-buru orang tuh, kita main Allahu Akbar sami Allahu gitu. Sunnah tungguin. Kalau emang sekiranya dengar ya kita ya, dengar jadi imam dengar misalkan, tungguin orang itu, barangkali dia emang ngejar-ngejar. Beda hanya udah ada dari koma masih leha-leha. Itu beda. Kalau itu tinggalin aja. Kalau bisa nggak usah Fatihah, nggak bisa. Cuma kan nggak mungkin sholat nggak baca Fatihah, gitu ya. Kalau boleh nggak baca Fatihah, orang kayak gitu biar aja, tinggalin nggak usah baca Fatihah, langsung ruku sampai awal. Karena leha-leha. Beda sama Ali tadi. Ali itu udah buru-buru karena ada halangan, ada udzur. Ya. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan menyayangi adik-adiknya. Gitu ya. Saudaranya yang kecil di pondok, di sekolah, jangan gua senior, jangan di pondok junior kopi ya jangan ya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan kepada orang yang lebih kecil darinya, semua orang ya, gak cuma saudaranya. Asani wa yasduqu fi kalami, jujur pada omongannya. Wa yatawaddu ma'an nas, dan tawaddu, nggak boleh sombong, songkak. Pertanyaan kemarin Bang Arif ke Ustadz Somad itu bagus, pertanyaan gimana kalau kita ngerasa punya hafalan banyak, ada santri baru tapi kayaknya kita petang-petang gua nih 15 gua nih 15 temennya baru masuk, baru belajar gitu kan. Jangan begitu. Oh ya tawaddu rendah hati, bukan rendah diri. Wa yasbiru 'alal adza, sabar ketika ada kesulitan. Ngapal sulit, sabar. Itu akhlak juga. Sabar ini ujian. Ya sabar gitu. Ista'inu, kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Tolong yang disabaran. Salat banyakin. Allah minta tolong. Kok susah amat ini. Keseharian ngapal 1 halaman aja nggak dapat. Doa lagi. Sabar.
Wala yuqati'ul aulad, dan tidak memutuskan silaturahmi dengan anak-anak yang lain, anak-anak tetangga gitu ya. Teman-teman yang lain. Wala yatakhasamu mahum, dan tidak bertengkar, ribut mulu kerjaannya. Berantem mulu jangan. Wala yarfa'u sautahu, dan jangan ngomong kencang-kencang kalau bukan pada tempatnya. Ini ngobrol aja kenceng banget ngomongnya. Berdua pada edar lu. Lah ujung. Biasa aja, pelan-pelan. Yang penting kedengar lah kan, secukupnya. Jadi kalau lagi ceramah mungkin kan bagi gebu-gebu gitu lah. Silahkan, latihan. Audhika, atau ketawa. Jadi ngomong secukupnya, ketawa juga begitu. Ketawa di atas tetangga dengar, masya Allah. Satu lagi apa? Jam berapa sekarang? Ya, satu lagi ya. Al-waladul waqih, anak yang enggak punya akhlak, anak yang buruk perangainya. Al-awwal al-waladul waqih, anak yang kurang baik akhlaknya. La yata'adabu, itu tidak berakhlak, tidak beradab. Ma'awalidaihi, beserta ibunya, kepada ibunya. Ibunya minta tolong, nah beliin terasi. Apaan sih terasi? Karena Al-Quran begitu, la taqul lahuma uff. Aja nggak boleh, gitu ya. Doang kan yang nggak boleh, yang lain berarti boleh. Itu nggak begitu. Itu namanya kias. Nanti awlawi, yang lebih dari itu malah lebih nggak boleh. Walidayhi, wasatidatihi, ustadznya, gurunya nggak dihormatin, berarti jelek. Lawan dari yang tadi. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan tidak menghormati orang yang lebih besar darinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Wa yakdibu idza takallama, bohong ketika ngomong. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, angkat suara ketika tawa. Siapa sih yang suka tawanya kenceng-kenceng banget? Ada apalagi yang nggak lucu sebenarnya ketawa. Wa yuhibbu syatma, senang maki orang, nyela orang. Siapa tuh? Nggak boleh itu. Kalimat-kalimat yang binatang, kebun binatang itu nggak boleh. Masa orang pesantren di kebun binatang? Atau bego? Nggak boleh itu yang begitu. Pokoknya anti, kita jangan. Wal kalam al qabih, omongan yang jelek, buruk, ya banyak omongan buruk ya. Kebun binatang masuk pesantren, alhamdulillah jangan sampai. Wal mukhasamah, dan pertikaian, pertentangan, permusuhan. Wa yastahzi'u bi ghairihi, ngolok, sukanya ngolok orang lain. Wa yatakabbaru alaihi, dan sombong. Wala yastahi ay ya'mala qabihan, dan tidak malu ketika beramal yang buruk. Ini anak-anak yang enggak berakhlak. Wala yasma'un nasihat, dan tidak mendengarkan nasihat. Imam Ghazali apa? Kata Imam Ghazali an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Nasihat itu gampang, menasihat itu gampang. Yang susah adalah menerima nasihat. Kalau ada pekerjaan yang paling mudah itu adalah menasihati. Pekerjaan yang paling susah adalah menerima nasihat itu. Susahnya gimana? Kalau memang hati kita, nafsu kita cenderung kita ikutin. Misalkan jangan tidur ya, ngapal. Pasti enakan tidur Nah gitu. Itu maksudnya nasihat yang susah diterima. Jadi memang pada dasarnya di dirinya udah innan nafsala amaratul bisu. Jadi ngikutinnya yang buruk-buruk aja. Di nasihat susah masuk jadinya. Berarti hatinya keras, susah. Ayo ngafal, ayo murojaah. Tare ini enaknya pagi-pagi dingin hujan. Nah kayak gitu. Atau dengar nasihatnya tapi nggak dilaksanakan, sama aja gitu ya. Dengerin, iya gitu. Tolong jangan begini ya, besok piket ya, ya dicek lagi, masya Allah.
Sampai berapa ya? Satu lagi terakhir. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigori. Wajib oleh bahwasanya berakhlak seorang anak min sigorihi dari waktu kecil, dari masa kanak-kanak. Sedikit cerita ini. Ahmad waladun shagir, ada seorang anak namanya Ahmad. Dia adalah anak-anak yang masih kecil, lakinnahu adibun, akan tapi dia beradab, berakhlak. Walihada yuhibbu abuhu, karenanya bapaknya senang. Bahwa aidan, dan ia juga si Ahmad yuhibbu su'ala, suka bertanya gitu. An kulli syai'in la yafham, yang ia tidak ketahui, yang tidak pahami. Wadata yaumin, suatu hari, tanazzaha, mereka si Ahmad ini dan ayahnya berjalan-jalan ma'abih itu sama ayahnya fi bustanin, di satu kebun binatang, taman bunga gitu, yang kita suka lewati kalau mau nginep di puncak, taman bunga Nusantara. Jadi berjalan-jalan di taman bunga misalkan. Fara'a syajara wardin jamilatan, maka ia melihat pohon mawar, bunga gitu ya, bunga yang indah. Walakinnaha muwajjatun, akan tetapi si pohon itu bengkok. Faqala Ahmad, kemudian berkata si Ahmad, nanya ke ayah, berkata si Ahmad, bukan pertanyaan, ma ajmala hadhihi syajarata, wahai betapa indahnya. Ini namanya fi'il ta'ajjub, ma ajmala hadhihi syajarata, wahai betapa indahnya pohon ini. Kalau kita umpamakan misalnya ma aksala ma aksala ada talib, aduh mas banget nih anak gitu istilahnya kan gitu. Nah, ini ma ajmala hadis syajarah, betapa indahnya bunga ini, pohon ini. Walakin limadha ya abi hiya muwajjatun, tetapi kenapa wahai ayahku si pohon ini kok bengkok? Tanya. Faqala al-ab, kemudian bapaknya menjawab, di annal bustaniya, karena sesungguhnya si ahli kebun, tukang kebun, lam ya'tani, tidak memperhatikan bitakumiha, dengan meluruskannya. Tadi tidak memperhatikan untuk meluruskan si syajar itu tadi, pohon, min sigoriha, dari kecilnya. Jadi waktu masih lembek, jadi lempengin, kena angin bengkok, udah dibiarin aja gitu ya. Padahal bunganya indah. Tasarat muwajjatan, maka jadilah si pohon itu bengkok gitu ya. Faqala Ahmad al-ahsan an nuqawwimaha al-an. Kata Ahmad, yang baik kalau gitu kita luruskan aja sekarang gitu. Fadhahika abu, kemudian si bapaknya cuma senyum, ketawa, senyum lah. Waqala lah, berkata si bapaknya kepada anaknya, la yata'atta dzalika ya waladi, enggak mungkin atau enggak mudah lah paling enggak, dzalika yang demikian, meluruskan itu, ya waladi wahai anakku, di annaha qad kaburat, karena sesungguhnya pohon udah gede gitu ya, udah gede. Wa ghaludat sabuha, dan udah tebal, udah kuat gitu ya, batangnya, rantingnya. Fakadzalikal walad, maka demikian juga seorang anak, alladzi lam yata'addab min sigori, yang tidak berakhlak, dan diajarin akhlak dari kecil, la yumkinu ta'dibuhu fi kibari, sulit beradab ketika besarnya gitu ya. Katakan begini, ada bunga yang cantik tapi bengkok. Kalau kita analogikan ke kita, misalnya ke manusia, orang ini tampan, orang ini luar biasa parasnya, tapi akhlaknya kurang bagus. Gimana kita biar si orang ini akhlaknya bagus, kita benerin sekarang, udah gede, udah dewasa? Ternyata nggak bisa, sulit gitu ya. Beda ketika anak-anak. Lam kita ta'dibuhu fi kibari. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya pada pagi hari ini, materi adab akhlak. Yang pertama, berakhlak dengan yang baik. Yang kedua, jangan berakhlak dengan tidak yang baik, dengan akhlak yang tidak baik. Kemudian memuliakan orang tua, guru, dan orang sekitar kita. Kemudian yang keempatnya, jujur tadi ya, sabar ketika dapat musibah.
silaturahim terus dijaga, tawadu, jangan takabur segala macam. Kemudian yang terakhir, sedari sekarang, paling nggak usia kita belum sampai 40 tahun, atau yang mungkin ibu-ibu akhwat, santriwati, ya biasanya akhwat lebih cepat ya untuk nikahnya, nanti untuk mendidik putra putrinya gitu. Dididik putra putrinya, karena biasa anak-anak itu lebih dekat sama ibunya dibanding sama ayahnya, umumnya ya. Jadi ini sangat baik untuk mendidik anak-anaknya nanti, dan kita juga bisa, kita mendidik diri kita dengan kitab ini, beradab dengan kitab ini. Allahu a'lam bishawab. Demikian para asatidz dan para teman-teman di Parung, di peninggalan di Bintaro 2, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan tentunya, karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nggak ada amalnya, nggak diamalkan, maka seperti pohon yang nggak ada buahnya. Bisa emang buat teduh aja, tapi manfaatnya kurang gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tadi kesimpulannya itu tadi udah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.